Ini Pak, kan kalau Bapak kan bisa dikatakan senang mengkritik ya. Walaupun kolega di dalam kabinet tuh Bapak kritik juga gitu ya. Dan sampai sekarang dari dulu zaman kuliah sampai dengan sekarang Bapak ini sukanya mengkritik. Ada nggak orang yang mengkritik Bapak? Banyak. Banyak? Oke, ada artikelnya berikut ini yang ingin Ya. kami konfirmasi. Ada yang benar-benar ngeritik, Nah. ada juga pengkritik yang dibayar, namanya kurawah. Di Yang Twitter ini- katanya nimpe-nimpe kita. Oke, yang ini Ya. nih saya bacakan nih. Pengamat titik 2. Rizal Ramli dan Lion Air diduga jadi penyebab dalam kurung penerbangan di Indonesia kacau. Wow. Nanti saya pelajari dulu deh. Iya. Udah tahu Pak siapa yang mengkritik Pak? Nggak tahu saya. Nggak tahu. Nggak tahu. Ini terbitan 29 November 2015. Ya. Enggak, Bapak belum pernah dengar berita ini? Belum baca. Belum baca ya? Oke. Mau kenal sama orangnya? Mau banget. Oke, kalau mau ketemu sama orangnya mau diapain? Salaman lah. Ini nih Pak. Ini Pak. Apa? Waduh, Mas Adi. Adi, thank you. Halo Mas, silakan. Mas Adi. Ini Kaget juga Mas Adi. kenapa? Beritanya dahsyat banget. Dahsyat banget. Tapi benar nggak ada pernyataan ini kan? Tanggal 29 November 2015. Ya. Pengamat titik 2, Rizal Ramli dan Lion Air diduga jadi penyebab penerbangan di Indonesia kacau. Itu jadi misleading. Oh, jadi misleading ya itu ya? Misleading. Harusnya? Harusnya kan saya bilang begini waktu itu. Ini kan deregulasi penerbangan ini yang mulai pemerintahan Gus Dur. Dan itu Mas Rizal. Nah waktu itu memang kita nggak sempat membenahi tata kelolanya ke Bulu Lengser. Nah, saya bilang sekarang Mas Rizal ada di situ. Kebetulan juga membawa perhubungan punya tanggung jawab untuk membereskannya. Ya. Nah jadi karena pemerintahan setelah itu kan kemudian menjadikan maskapai ini hanya sebagai ATM, diambilin uangnya aja tidak diurusin. Nah saya bilang nih sekarang mumpung ada Mas Rizal di situ, suruh benahin dia. Suruh benahin ya. Karena memang agak kacau soal maskapai penerbangan kita ini karena memang tidak diurus kecuali Oke. uangnya. Oke. Para penguasa sekarang kan lebih banyak mengambil uangnya aja tidak mengurusinya. Ini nggak tersinggung dikritik oleh sahabat? Enggak ya? Terima kasih. Santai aja. Malah. Terima kasih. Saya dekat dengan Mas Rizal ini kan karena saya merasa belum tidak kehilangan Gus Dur karena untuk banyak hal Mas Rizal ini seperti Gus Dur. Apanya? Kecuali masalah pengetahuan agama memang agak kurang. Tapi yang lain-lain misalnya soal track record ya, track record keberpihakan kepada rakyat kan sudah ditunjukkan sudah sejak mahasiswa. Oke. Gus Dur juga sejak muda juga berpihak Oke. kepada rakyat. Dan yang menarik nih begini bahwa gagasan Mas Rizal yang diperjuangkan di luar itu ketika di dalam ketika dia berkuasa dia jalankan gagasannya itu. Nggak menjadi terkontaminasi gitu Tidak ya? terkomunikasi karena itu ketika teman-teman bertanya kepada saya, Mas gimana Mas Rizal kok mau dijadikan komisaris? Udahlah biarin Mas Rizal pasti dia bisa menjaga diri dan kita tidak akan malu. Dan memang betul ketika di komisaris di BNI juga clear, kemudian di Menko juga sebelum hari pertama, baru menit pertama Baru sudah, menit pertama sudah udah menjelaskan rame. posisinya keberpihakan kepada rakyat. Iya. Terutama yang saya jelaskan kan kemudian saya bantah Pak Yusuf Kala ini soal listrik 35.000 watt. Kemudian kemarin ini belum lama ini kan Jokowi juga mengakui di depan forum Persatuan Insinyur bahwa ada menteri yang mengkritik tidak mungkin 35.000 watt. Tapi setelah kami kaji ternyata mungkin. Ternyata persoalannya ada di perizinan dan lain-lain. Nah berarti kan sentilannya Kapten Mas Rizal kemudian menjadi introspeksi, kemudian dibenahi. Kalau tidak ada kritikan pasti nggak akan jalan. Oke. Kayak gitu. Mas Adi, ini mumpung Pak Rizal berada di dalam pemerintahan nih, ada pesan apa untuk Pak Rizal? Saya sih kayak seperti Gus Dur, kalau saya dipesanin pasti dia tahu apa yang harus dilakukan. Bisa diungkapkan di sini nggak apa contohnya misalnya? nih, Mas Adi kan saya ajak ikut jadi pemerintah, kagak mau, di Nggak luar mau? aja saya tetap independen. Jadi saya Oke. beruntung sekali punya teman-teman yang memiliki karakter, ya nggak mudah tergoda dengan sesuatu. Iya kan aneh biasanya kalau diajak jadi pejabat orang kan semangat gitu loh. Mas Adi mah enggak lah, Mas Rizal saya di luar aja. Ya, nah saya punya teman-teman begitu banyak. Oke. Ya, jadi apapun kita mau jadi pejabat, mau jadi kagak, ya kan, teman-teman kita banyak di seluruh Indonesia. Tapi memang ada yang ini yang menarik itu ketika saya membela Gus Dur, membela Mas Rizal.
ini standing moralnya kuat memang, karena itu lebih berani. Karena nggak aneh-aneh orang ini, gitu loh. Nggak ada vested apa-apa, sehingga ketika kita membela, ya nggak ada masalah juga. Oke. Pak Riza, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan, sudah hadir bersama kami. Mas Hadi terima kasih juga. Terima kasih. Ini ditunggu gebrakan di tahun 2016 ya Pak ya? Amin. Oke, sampai di sini 1 jam lebih dekat bersama Rizal Ramli. Kita jumpa lagi pekan depan dengan tokoh-tokoh yang lain. Sampai jumpa. Saya Rizal Ramli, Menko Maritim dan Sumber Daya. Selamat tahun baru 2016. Mudah-mudahan tahun depan Indonesia akan lebih baik, rakyat kesejahteraannya meningkat, dan pelan-pelan Indonesia akan jadi negara hebat.